Halo Bunda, ini tips parenting yang sangat baik untuk balita Anda. Dengerin ya. Jadi gini, anak usia balita biasanya dia mencontoh dan meniru apa yang orang tua lakukan. Jadi jangan salah asuh ya. Ini tipsnya. Pertama, berikan contoh yang baik terhadap anak. Itu hal biasa dong. Sudah tahu pastinya. Bener? Jadi misalkan gini, apabila si anak itu mengajarkan dengan lemah lembut, anak sudah pasti akan mengikuti apa yang orang tua lakukan. Dan sebaliknya, apabila orang tua berbicara kasar dan keras sama anaknya, dan si anak itu menganggap hal itu biasa, dan dia akan mencontoh. Hati-hati ya Bunda, jangan sampai kita diikuti atau menjadikan follower yang negatif buat anak Anda. Oke? Kedua, mengajar anak bukan menghajar. Benar nggak? Jadi memberikan sesuatu hal tersebut dengan hal-hal yang positif, bukan mengajar dan atau menghajarnya dengan secara fisik. Nah, misalkan gini, kita kasih tahu terhadap anak, misalkan gini, kamu ikuti apa orang tua bilang ya. Jadi kamu jangan selalu membantah orang tua. Oke? Nah, lakukan itu misalkan dengan cara kamu sholat, pasti dengan otomatis anak itu mengikuti. Ya kan? Kita berbicara baik, anak itu pun juga akan mengikuti. Atau kita atau orang tua, misalkan ayah merokok. Nah, di depan anak. Itu pun hati-hati. Kalau sampai terjadi anak tersebut membantah atau mengelak dari apa yang dilihatnya sama dia, terus kita tiba-tiba marah dan menghajar karena menganggap dia tidak sopan. Bukan salahnya dia loh, oke? Ketiga, mendidik dengan dasar atau dengan rasa cinta. Misalkan, ayo kamu makan, nanti kalau nggak makan kamu ditangkap polisi loh. Biasa suka begitu nggak Bunda? Ayo, suka nakut-nakutin anak, nggak boleh ya. Atau ayo cuci tangannya, nanti tangan kamu ada cacingnya. Nah, disinilah peran orang tua yang memberikan pengajaran yang suka menakut-nakutin anak, merasa bahwa kalau ditakutin nanti si anak nurut, padahal tidak. Efek yang terjadi, dia akan trauma di masa depannya dan sampai dewasa. Ini adalah tahap bahwa ada kemungkinan dia mendapat OCD, ya, Obsessive Compulsive Disorder. Ini bagian kecil dari pemicu dia menjadi OCD. Hati-hati ya Bunda, jangan suka menakut-nakutin. Nanti dia trauma yang akhirnya membekas sampai dewasa. Hati-hati. Dan yang keempat adalah temukan bakat dan minat dia. Bagaimana keterampilannya dia pada saat dia masih balita. Kadang banyak sekali keinginan anak yang kita tidak pernah tahu apa sih sebetulnya dia maunya. Apa sih sebetulnya bakat. Pertama saran saya, bawa anak ini ke psikolog, menentukan tes bakat minat. Bisa terdeteksi umur 4 tahun. Ya, jadi saya sarankan kalau Anda bingung, Anda pergi aja ke psikolog, bagaimana minta advice-nya dia dan melakukan tes. Apa yang sebenarnya saya arahkan, seperti itu. Ya, jadi jangan asal terus, jangan asal bahwa nanti juga anak berkembang sendiri. Tidak, karena anak juga banyak keinginan, tapi anak juga bisa confused, bisa bingung dengan apa yang menjadi bakat dia. Jadi orang tua yang cerdas, dia akan tahu apa yang menjadi keinginan anaknya, ya. Dan yang terakhir adalah dampingi anak terus-menerus pada saat dia bermain, ya. Walaupun tidak dengan orang tuanya, ada babysitter, tantenya, omnya, atau siapapun. Namun sebaiknya orang tua yang mendampingi tersebut, karena di sanalah ada interaksi, bahwa kedekatan akan terjadi satu komunitas atau komunikasi yang intensif dari anak dan orang tuanya. Disitulah bahwa si anak akan bisa merasa dilindungi, merasa disayangi, merasa diperhatikan, dan lain-lain. Disitulah anak akan menjadi
lekat terhadap Anda sebagai orang tuanya. Jangan tinggalkan dia, dan perhatikan bahwa anak usia 5 tahun atau di bawah 5 tahun adalah masa perkembangan anak yang begitu pesatnya. Jadi jangan lupakan dia, jangan tinggalkan dia. Lakukan terus menerus dan jangan ada bosannya untuk kemajuan anak kita. Oke? Jangan menganggap remeh, karena perkembangan di bawah usia 5 tahun balita adalah masa perkembangan yang luar biasa. Salam Lita Gading.